dan setan, yang mana iblis dan setan tidak patuh untuk bersujud kepada keadamannya. Iblis dan setan tak mau mengakui di dalam hatinya bahwa iblis dan setan itu tak ada. Jadi iblis dan setan itu berpegang teguh dengan pengakuannya bahwa yang wujud, bahwa yang hidup, bahwa yang berkuasa hanyalah aku, iblis, di dunia ini. Maka dari itu iblis dan setan adalah cermin hawa nafsu kita sendiri yang selalu tinggal dan tinggal di dalam neraka jahanamnya Allah. Apa neraka jahanamnya Allah itu? Yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni badan-badan yang masih diakui sebagai badan hak cipta manusianya, hidup yang masih diakui oleh hak cipta manusianya. Itulah bahan bakarnya neraka yang menyala-nyala. Sejak itu terakui oleh manusianya, saat itu pula neraka itu menyala-nyala bersama iblis dan setan di dalamnya. Maka untuk mentas, untuk hijrah dari lembah neraka, untuk hijrah dari lembah kezaliman, untuk hijrah dari lembah kekufuran, maka wajiblah kita hijrah menuju alam ketuhanan. Dari alam yang gelap kemanusiaannya menuju kepada alam yang terang benderang, alam kekekalan. Pindah, hijrah dari alam fana, alam kerusakan, rusaknya segala amal ibadah kita, rusaknya segala aktivitas diri manusia kita, dikembalikan kepada alam yang kekal, alam yang baka, alam yang terang benderang, yakni nurullah. Dari nur manusianya pindah ke nurullah. Lewat apa? Ya lewat pintu kematian. Lewat apa? Ya lewat pintu kiamat. Lewat apa? Ya lewat pintu berakhirnya diri kita menjadi Tuhan di hati kita. Hanya lewat itulah manusia bisa kembali kepada Allah. Bukan lewat ibadah-ibadah kita, bukan lewat usaha sholat kita, bukan lewat dari aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, akan tetapi semuanya melewati pintu bila diri kita sudah rela mati, rela ridho. Kematian itu hakikatnya adalah diri kita sendiri mempersembahkan kembali kehidupan, mempersembahkan kembali aktivitasnya badan menjadi miliknya Allah. Itulah hari kiamat itu. Itulah hari akhirat itu. Ketika manusia sudah sampai di dalam akhiratnya, ketika manusia sudah sampai di dalam akhir dari kekuasaan diri manusianya di hatinya, maka hanya Allah lah yang muliakan dirinya sendiri.
Jadi manusia sudah tak mampu lagi memahamuliakan Allah. Manusia tak mampu lagi memahawujudkan Allah. Manusia tak mampu lagi memahaakbarkan Allah. Manusia tak akan pernah mampu lagi berzikir kepada Allah bila manusianya sudah ketemu dengan hari kiamatnya, bila manusia sudah bertemu dengan hari akhirnya, ia menjabat sebagai manusia. Karena manusia tidak akan pernah tahu bahwa dirinya adalah manusia tanpa uripe Allah. Manusia takkan pernah mampu mengetahui bahwa dirinya hanyalah makhluknya Allah, kecuali Allah lah yang mengkehendaki hamba-hambanya ketika hambanya sudah rela ridho kembali kepada Asy-Syahid, kepada yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam yang mengajarkan manusia dengan pena. Pena itu dari kayu, kayu itu dari pohon, pohon kayu, hayyun yang mengajarkan manusia dari kehidupan. Jadi Allah mengajarkan manusia ya dengan uripe Allahnya sendiri. Allah mengajarkan nama-nama manusia bahwa dirinya itu adalah manusia ya karena ada uripe Allah yang memberitahukan bahwa diri kita ini manusia. Jadi Allah mengajarkan kepada manusia dengan pena. Itu maknanya. Maknanya manusia diajarkan oleh uripe Allah dengan pandangan matanya. Manusia diajarkan oleh uripe Allah dengan pendengaran telinganya. Manusia diajarkan oleh uripe Allah dengan menyaksikan segala sesuatu agar suci segala sesuatu itu dari wujud makhluknya. Agar bertemu di dalam segala sesuatu wujud Tuhannya yang mengadakan itu semua. Wujud Tuhannya yang menciptakan itu semua. Tanpa uripe Allah segala sesuatu takkan pernah ada dan takkan pernah tercipta. Itulah yang dimaksud Allah mengajarkan manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia dengan hidupnya sendiri. Allah mengajarkan manusia dengan uripe Allah dewe. Allaman insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi samalah keadaan Nabi Adam dulu dan keadaan diri seluruh manusia sama-sama diajari oleh Allah, diajari oleh uripe Allah. Jadi tanpa uripe Allah takkan pernah Adam diajarkan, takkan pernah diri kita diajarkan oleh Allah tanpa uripe Allah. Kita semua takkan pernah tahu macam-macam nama, takkan pernah tahu macam-macam segala sesuatu bila tanpa uripe Allah. Berarti segala sesuatu itu sesungguhnya siapa? Sesungguhnya segala sesuatu itulah kenyataan wujud
wujudullah, kenyataan uripe Allah, kenyataan kuasa Allah, kenyataan kehendak Allah. Bila Allah tak nyata, bila Allah tak hidup, apakah kita mungkin bisa menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia? Jadi hanya Allah lah yang menyebutkan segala ciptaannya. Manusia ciptaan Allah. Maka Allah lah yang memberi nama seluruh manusia, bahwa nama body, nama tubuh kita inilah yang dikatakan manusia. Tanpa uripe Allah maka takkan pernah ada nama-nama itu. Takkan pernah timbul nama-nama biliatan banyaknya itu. Jadi Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya, yakni bagi para sahabat yang sudah berbaiat, maka mereka sering menerima wahyu dari Allah. Diajarkan oleh Allah sendiri tentang ketuhanan bagi yang sudah berbaiat. Jadi inilah yang dimaksud berguru kepada Allah. Ya, ketika manusianya sudah mengenal Allah, ketika manusianya sudah menyadari atas pengabdiannya selama ini, manusia yang sudah kembali kepada Allah akan diajarkan hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Inilah yang disebut wahyu ilahi itu. Karena selama ini kita hanyalah mendapatkan wahyu dari iblis dan syaitan. Ketika selama ini sebelum berbaiat kita selalu mendapatkan wahyu perintah-perintah dari iblis dan syaitan. Wahyunya bukan dari Allah, tapi wahyunya dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri. Itulah makna dari 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah tidak akan pernah mengajari hambanya bila hamba belum kembali kepada Tuhannya, maka tersesatlah wahyu yang diterima oleh manusia ketika manusianya masih merasa dirinya yang wujud daripada Allah, ketika manusianya merasa lebih hidup dari hidupnya Allah, ketika manusia merasa lebih kuasa dari kuasanya Allah, maka semua akan diberi wahyu oleh hawa nafsunya sendiri, yakni babakan cinta dunia saja yang akan membelenggu hatinya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ayatnya. Kalla innal insana layadgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Inilah peringatan Allah bahwa kita selama ini melampaui batasan-batasan kemanusiaannya, melampaui batasan-batasan kemakhlukannya, hingga selama ini kita menyangka hanya kitalah yang hidup daripada hidupnya Allah. Kita menyangka hanya kitalah yang wujud daripada wujudnya Allah. Kita menyangka hanya diri kitalah yang berkuasa daripada kuasanya Allah di hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud manusia pada melampaui batas-batas penciptaannya. Guna manusia diciptakan agar manusia wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku ciptakan jin dan manusia supaya ia hanya mengabdi kepadaku. Akan tetapi manusia pada melampaui batas, siapapun manusianya pasti pernah jatuh ke dalam melampaui batas-batas kemanusiaannya, siapapun manusianya dan siapapun orangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian, akan mengalami kelupaan. Karena manusia memang diperankan Tuhannya dan Tuhannya bersembunyi di balik manusianya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia selama ini melampaui batas. Jadi bila manusia melampaui batas, sesungguhnya manusia ini hanyalah makhluk kok di dalam hatinya menyerupai Sang Khalik. Allahnya diserupakan dengan makhluknya, Allahnya diserupakan dengan diri manusianya di hatinya, akan tetapi manusianya menyerupai Tuhannya di hatinya. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa selama ini iman dan akidah kita salah, iman dan akidah kita tersesat, iman dan akidah kita yang selama ini kita ikuti hanyalah babagan badannya saja, hanyalah babagan ilmu syariat saja tanpa mengandung hakikatnya, tanpa mengandung perketuhanan di dalamnya, karena manusianya masih sesat kepada dirinya daripada selamat kepada Tuhannya. Ar-ra'ahu istaghna. Apakah melihat dirinya serba cukup? Apabila melihat dirinya serba cukup, jadi manusia itu melampaui batas-batas kemakhlukannya. Ketika manusia merasa sudah cukup dengan dirinya, ketika manusianya sudah merasa yang paling wujud adalah dirinya, ketika manusia merasa yang paling hidup hanya diri manusianya daripada kehidupan Tuhannya, inilah manusia yang melampaui batas, karena manusianya merasa dirinya yang wujud, merasa dirinya yang hidup, merasa dirinya yang berkuasa, merasa cukup dengan kehidupannya selama ini. Itulah orang-orang yang melampaui batas-batas Tuhannya. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhan mula telah tempat kembalimu. Sungguh, ini sumpah Allah, hanya kepada Tuhan mula tempat kembalimu. Maknanya meskipun kita selama ini tersesat-sesat jalannya, toh pasti suatu saat kita bertemu dengan Baiatul Akbar, pengembalian dengan secara paksa dan siksa serta azab yang pedih. Jadi mau kembali pulang nanti atau sekarang, semua hanya Allah lah yang memilih hamba-hambanya. Mati sebelum mati atau langsung saja ketemu kematian yang dahsyat siksanya, yang dahsyat ketersesatannya, yang dahsyat pensucian demi pensucian di hatinya,
yang dahsyat, azab yang pedih di dalamnya saat Bai'atul Akbar. Keterpaksaan menjelang hari perhitungan, diperhitungkan semua apa yang kita lakukan walaupun sebiji darah. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang